billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ibu dan anakku sekalian, apa kabar hari ini? Masya Allah, matanya masih terbuka, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi nggak ada yang salah doa ketika masuk ya, nggak ada yang berdoa dengan Bismika Allahumma amutu wa ahya ya. Karena jam segini itu doa ini nih kadang-kadang yang paling disenengin nih tadi seperti itu. Kalau kita mau jujur ditanya jam segini enaknya apa? Bobo. Semua memilih tadi bobo, tapi Masya Allah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, pemberiannya yang luar biasa. Jam segini kita diizinkan untuk duduk di majelis ilmu, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia-Nya. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita. Kalau kita mau jujur, betapa banyak dosa yang kita lakukan ya Bu. Banyak, pakai banget, tadi seperti itu banget, pakai banget. Maka bahagialah ketika kita sadar betul dosa kita banyak dan kita punya kesempatan duduk di satu tempat yang dijanjikan ini bakal ngampunin dosa-dosa kita. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ketika kita duduk di majelis ilmu yang mohon ampun itu bukan cuma malaikat. Ranting-ranting yang basah, ranting yang kering di sekitar kita, kemudian semut-semut yang ada di sarangnya, ikan-ikan di lautan, semuanya mohon ampun untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Satu majelis yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi penyebab dihilangkannya kebodohan kita. Karena ibu, anakku, ketahuilah penyebab seseorang jatuh kepada kemaksiatan, penyebabnya adalah bodoh. Baik bodoh itu tidak tahu ilmunya atau bodoh tidak bisa melawan hawa nafsunya. Ya. Ingat nggak waktu kita bodoh? Keluar rumah pakai bikini. Kemudian tadi mengumbar aurat, nggak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahagialah kalau kita bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini juga satu majelis yang akan menyebabkan kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, mayyuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Katanya barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu kalau menginginkan kita jadi baik nih, kita jadi orang baik, maka kata Rasulullah SAW, yufaqihu fiddin, dia akan dipahamkan kepada ilmu agama. Maka bersyukur kita bisa duduk di tempat ini. Sejenak kita bersabar, nggak nyampe 2 jam kok insya Allah. Ya. Sejenak kita tadi adalah duduk untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, untuk mendengarkan sunnah Rasulullah SAW disampaikan. Taib, hari ini kajian kita apa? Bekal pulang. Anakku, sejatinya kita ada di atas dunia ini sedang mengembara, sedang jadi musafir, dan setiap musafir pasti pulang. Dan yang setiap pulang butuh bekal.
Jangankan kita pulang ke kampung akhirat yang Masya Allah satu harinya setara dengan 50.000 tahun. Kita mau pulang kampung aja bekalnya banyak banget ya. Kalau bisa mah kulkasnya dibawa, Bu. Ya, seperti kita mau taklim, mau ikut ke pengajian aja kadang-kadang kita udah nyiapin bekal, udah bawa tadi lontong oncom, bawa bakwan sambel, ya, ada yang bawa teh manis, ada yang bawa kopi. Itu padahal cuma 2 jam kita mau duduk di majelis taklim, tapi persiapan kita untuk menyiapkan bekal luar biasa. Sementara kita akan pulang ke kampung akhirat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka apabila matahari terbenam, menangislah dia. Dia mengatakan, umurku berkurang 1 hari. Sementara perjalanan teramat panjang. Aku tidak tahu bekalku cukup atau tidak. Itu Ibnu Mas'ud. Yang oleh Rasulullah SAW dipuji. Kakinya nanti kalau ditimbang pada hari kiamat, itu kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Itu Ibnu Mas'ud yang malamnya rumahnya tidak pernah sepi dari bacaan Al-Quran. Ya. Ibnu Mas'ud membagi malam menjadi 3. Sepertiga awal tadi malamnya dia perintahkan kepada pembantunya untuk baca Al-Quran. Sepertiga yang kedua dia perintahkan istrinya untuk membaca Al-Quran. Sepertiga yang terakhir maka dia pun membaca Al-Quran. Jadi hari-harinya, malamnya rumahnya gak pernah sepi dari Al-Quran. Tapi ketika matahari terbenam, Ibnu Mas'ud menangis. Mengatakan umurku berkurang 1 hari lagi. Jatahku di dunia semakin berkurang. Waktu kembaliku semakin dekat. Sementara aku tidak tahu bekalku cukup atau tidak. Oleh karena itu anakku, sementara kematian pasti datang. Mau tidak mau, rela ataupun terpaksa, suka ataupun tidak suka, pada akhirnya tamu terakhir itu akan datang juga kepada kita. Dan ketika tamu yang terakhir itu datang, enggak pakai lirik-lirik yang tua. Kan? Ya, enggak pakai lirik yang tua. Oh dia duluan noh, udah tuaan. Ya, ya. Dia akan datang pada saatnya akan tiba kepada kita. Maka hayo bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Surat 59 ayat 18. Silakan yang sudah ketemu dibantu dibaca. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan. Ibu, kadang-kadang kita ini kurang adil. Untuk urusan yang belum pasti, kadang-kadang perhatian kita luar biasa. Tapi untuk sesuatu yang pasti, dan hendaklah kata Allah Subhanahu wa taala setiap kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, bekal apa yang disiapkannya untuk hari esok. Untuk hari yang pasti terjadi, datangnya hari kiamat. Kadang kita suka kurang adil. Yuk coba kita tengok. Ya Allah, kita ini kadang-kadang untuk yang belum pasti, persiapan kita kadang-kadang luar biasa. Coba aja Bu, kalau ibu-ibu sekalian ada yang ikut arisan RT, arisan RW, arisan keluarga, begitu dikocok namanya keluar,
Begitu dikocok nih namanya keluar. Padahal nanti arisannya bulan depan loh. Tapi begitu dikocok namanya keluar, dia udah mikir. Nanti masak apa? Ya. Nanti bikin apa? Ya. Nanti kuehnya apa? Ya, untuk nanti arisan bulan depan. Ngaku aja, gitu enggak? Sama kok Bu, saya juga gitu. Ya. Ya. Kadang-kadang kita untuk yang belum, padahal itu kan belum pasti. Belum tentu bulan depan jadi arisannya. Ya. Qadarullah ternyata pas bulan depan, brog hujan besar. Gak jadi arisannya. Tapi sudah dipikirin sebulan sebelum kejadian. Ya. Insya Allah kita itu untuk yang belum pasti kadang-kadang persiapan kita luar biasa. Kita terima undangan. Undangannya kapan? Tanggal 16 Agustus. Tapi dari sekarang udah dipikirin nanti pakai baju apa. Ya. Sepatunya yang mana, tasnya yang mana, udah dipikirin sampai-sampai nanti sampai tempat kondangan makan apa dulu aja udah mikirin. Ya. Oh nanti kalau ada sup-sup saya makan sup-sup dulu. Padahal minggu depan belum tentu kita jadi kondangan, tapi sudah dipikirin. Tapi untuk hari yang pasti, wal tangzur nafsum ma qadamat ligod, maka hendaklah katanya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Apa yang dimaksud hari esok? Kematian, kehidupan setelah datangnya kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyiapkan bekal. Hayo kata Allah siapkan bekal. Di dalam surat Al-Qasas surat 77, surat 28, benar, Al-Qasas surat 28 ayatnya 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepada Allah anugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya. Dalam surat Al-Qasas lagi-lagi kita diperintahkan menyiapkan bekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah oleh kalian siapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Carilah oleh kalian siapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kalau kamu bicara, jadikan bicaramu untuk bekal kehidupan akhirat. Kalau kamu makan, jadikan makanmu sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Ya. Maka terus dengan apa yang Allah telah karuniakan kepada maka ayat ini mengajarkan kepada kita akhirat itu tujuan kita. Dunia itu adalah sarana. Tapi kadang kita lupa. Seolah akan hidup 1000 tahun lagi di atas dunia. Kadang ada orang-orang yang kebalik justru menjadikan dunia adalah tujuan. Akhirat malah ditinggalkan. Maka Allah ingatkan kepada kita semuanya, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Ayo cari oleh kalian, cari apa? Keutamaan kehidupan negeri akhirat. Jadi kalau Allah berikan kepada kita harta, jadikan harta itu sebagai bekal untuk mencari negeri akhirat. Kalau Allah titipkan kepada kita teman, maka jadikan teman ini menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan akhirat. Maka jadikan teman ini, ya Allah, aku berharap teman ini jadi bekal bagiku untuk kehidupan akhirat. Aku berharap, ya Allah, ketika aku mati, dialah yang berdiri di depan jasadku, kemudian mengatakan, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Berarti kita sudah menjadikan teman kita sebagai tadi bekal untuk hidup nanti di akhirat. Terus semua dijadikan seperti itu. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Allah tahu kok kamu suka dengan dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan nasibmu di dunia. Engkau boleh kok. Ya, engkau boleh kok berhias dengan pakaianmu.
Tapi ingat loh ya, pakaianmu itu utamanya untuk mendapatkan pakaian nanti di akhirat. Engkau boleh kok ngambil dunia, ngambil berhiasnya, engkau boleh kok pakai warna hitam, merah, kuning, hijau, pelangi-pelangi. Ya. Boleh kok, silahkan engkau tadi bersenang-senang dengan tadi urusan dunia. Tapi tolong ketahuilah, semuanya jadikan sebagai utusan akhirat. Kemudian Allah mengajak kepada kita, fahsin karena kama ahsanallah. Mulai ini Allah nyuruh kita berbuat bekal, hayo berbuat baiklah kalian, katanya sebagaimana Allah pun telah berbuat baik kepada kalian. Ya. Berbuat baik kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun telah berbuat baik kepada kalian. Ini mulai suruh nyiapin bekal nih, ayo berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Bukankah Allah juga telah berbuat baik kepadamu? Maka berbuat baiklah kalian, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, karena sampai kapanpun Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerusakan. Lalu gimana sih supaya kita ini semangat nyiapin bekal? Karena semua yang duduk di sini tahu, yakin kita akan kembali gitu ya. Yakin kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita belum semangat untuk menyiapkan bekal. Gimana sih supaya kita semangat menyiapkan bekal? Maka kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW. Anakku, ternyata untuk semangat menyiapkan bekal itu kita harus banyak ingat mati. Ya, yang duduk di sini dalam seminggu ini berapa kali kita ingat mati? Berapa kali? Ada yang seminggu ini ingat mati 70 kali? 7 kali. Insya Allah. Kadang-kadang mayat di depan kita aja nggak ingat kita bakal jadi mayat. Kadang-kadang mandiin mayat aja nggak ingat nanti satu saat kita akan dimandikan. Padahal untuk bisa menyiapkan bekal itu salah satunya ingat kematian. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh seseorang sahabat, maka disebutkan fa'yul mu'minina aqis, ya Rasulullah, mukmin yang mana yang paling cerdas? Mukmin yang mana yang paling cerdas? Yang IQ-nya 200, ya. Yang nyimpen uangnya di bank, ingat loh ya, 3 bulan dibekuin. Ya. Uang siapa main beku-bekuin aja gitu ya, seperti itu. Ya. 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 Terserah kita dong, mau diambil, mau disimpan, terserah kita. Tapi udahlah. Itu mah urusan dunia, nggak usah terlalu kita tadi risaukan. Allah Maha Kaya. Baik. Ya. Ternyata kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya siapa sih orang yang paling cerdas, maka Rasulullah SAW, siapa sih orang yang paling bijaksana? Kais itu adalah bijaksana. Maka Rasulullah SAW menyebutkan qala aksaruhum lil maut zikran. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang paling banyak nginget kematian. Gak usah lirik kiri kanan. Udah bijaksana belum sih aku gitu ya. Berarti kalau kita belum banyak mengingat kematian, artinya kita perlu melatih diri kita lagi untuk menjadi bijaksana. Orang yang bijaksana adalah katanya orang yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan orang yang paling baik mempersiapkan bekal setelah kematian. Jadi orang yang bijaksana, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Dan orang yang paling baik adalah orang yang paling baik menyiapkan bekal setelah datangnya kematian. Mempersiapkan bekal untuk nanti setelah datangnya kematian. Itu adalah orang yang paling baik. Dan Imam Ali Ad-Daqqah menyebutkan orang yang banyak mengingat kematian, dia akan mendapatkan 3 kemuliaan.
Gimana Mi supaya kita banyak mengingat kematian? Ziarah kubur. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa nginget kematian. Gimana supaya kita bisa ingat kematian? Tengok kiri kanan. Yang Ramadan tahun lalu dia sholat taraweh sama kita. Yang Ramadan tahun lalu dia tadi adalah puasa bareng kita. Yang Ramadan tahun lalu dia buka bersama dengan kita. Tapi ternyata dia sekarang sudah tidak ada lagi bersama kita. Sering-sering tadi adalah berkunjung ke rumah sakit. Meskipun mati itu tidak harus sakit. Mati itu gak harus sakit. Belum lama kami kehilangan saudara kami, Bu. Ayahnya yang mau operasi jantung masuk ICU. Anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Tapi justru yang meninggal dianya. Inilah kematian lebih dekat daripada tali sendalmu sendiri. Orang yang banyak mengingat kematian, kata Imam Ali Ad-Daqqah, dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Ya. Makanya kenapa harus menyiapkan bekal? Bagaimana caranya ingat kematian? Kenapa? Karena orang yang selalu mengingat kematian akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, dia akan segera beramal. Dia akan segera melakukan amal-amal soleh. Tidak menunda-nunda amal soleh. Pernah nggak Bu, Bunda, kita mau melakukan kebaikan nggak jadi gara-gara ditunda-tunda? Pernah? Mau sholat duha baru jam 7, masih pagi. Jam 8 masih sibuk, nanti jam 9 juga bisa. Begitu ngelihat jam, astagfirullah, udah setengah 12. Gak jadi sholat duha karena ditunda-tunda. Pulang kampung, bawa oleh-oleh. Mau ngasih tetangga sebelah, entar dulu dah, masih capek. Besoknya masih lelah, besoknya lagi, entar dulu. Begitu mau dianterin ke tetangga, ternyata udah busuk. Sementara orang yang ingat kematian dia akan segera melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia khawatir kalau belum melakukan kebaikan ternyata kematian sudah datang. Ya. Maka dia akan bersegera. Nih orang yang banyak ingat mati itu kenapa kok dapat kemuliaan? Karena dia akan segera melakukan kebaikan. Kenapa? Takut kalau belum melakukan kebaikan ternyata kematian sudah mendatanginya. Nggak akan menunda-nunda waktu sholat. Sholat jelang asar jelang maghrib jelang isya nyampe adanya jelang subuh. Udah gitu selesai sholat asar, kemudian salam kanan, salam kiri, azan maghrib berkumandang, ngomong lagi. Baru aja sholat asar, udah maghrib lagi. Ini tadi seperti ini. Maka orang yang banyak mengingat kematian, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Kenapa? Takut kalau tadi kematian mendatanginya sementara dia belum melakukan kebaikan. Takut kalau dia seperti yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ayat 11. Surat 63 ayat 10 ayat 11. Dan infakkanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Tuh, suruh kapan kita sedekah, Bu? Sebelum datang kematian. Kenapa? Karena kalau nanti kematian udah datang kepada kita, itu duit bukan lagi milik kita. Itu harta bukan lagi milik kita, itu sudah menjadi hartanya ahli waris. Bisa-bisa jadi hartanya istri muda.
Disayang. Ternyata meninggal dunia, dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk suaminya akan dapat bagiannya, ternyata dipakai nikah lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau sedekah itu sekarang. Jangan nunggu datangnya kematian, karena kalau kamu sudah mati itu bukan hartamu lagi, itu harta ahli warismu. Alhamdulillah kalau kita punya ahli waris yang sayang kepada kita. Punya ahli waris yang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang ketika ibunya meninggal dunia, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Bolehkah aku sedekah atas namanya?" Ya. Kalau kita punya tadi ahli waris yang seperti itu, kalau tidak lelah-lelah, capek-capek ngumpulin harta, pada akhirnya di dunia tidak menikmatinya, di akhirat apa lagi? Lanjutkan dulu, belum selesai ayatnya. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang Kata Allah, ayo infak sekarang. Jangan sampai nunggu datangnya kematian. Nanti giliran kematian sudah mendatanginya, dia mengatakan, Robi, laula akhartani ila dzalin qarib. Ya Allah tunda kematian ini sebentar saja. Dia nggak minta 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dia minta sebentar. Ya, sebentar aja ya Allah tunda kematian itu. Mau ngapain katanya? Mau nyobain empe-empe Paraden dulu. Ya. Kali belum ngerasain bagaimana enaknya tekwan di sono itu. Kali belum pernah ngerasain bakso sebelah sana gitu. Ya. Ternyata dia mengatakan tidak. Tunda kematian itu sebentar saja. Mau ngapain? Fa aku minas shodiqin wa aku minas sholihin. Supaya aku bisa sedekah dulu ya Allah. Aku bisa sedekah dulu. Dan supaya aku bisa jadi orang yang soleh dulu. Lihat, dia minta ditunda. Makanya orang-orang yang banyak mengingat kematian, dia tidak menunda-nunda kebaikan. Kenapa? Takut model-model begini nih, ditunda-tunda, tahu-tahu malaikat datang. Padahal kalau sudah malaikat datang, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang. Sekali-kali tidak, kata Allah, Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang. Teruskan. Apabila waktu kematiannya telah datang. Jangankan minta dimundurkan, dimajukan aja enggak bisa. Teruskan. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan Allah kalah amat-amat teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu pun tidak akan pernah lepas dari perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagia orang-orang yang banyak mengingat kematian, dia akan bersegera untuk melakukan amal-amal soleh. Kenapa? Karena dia tahu amal soleh itu ada expirednya. Ada batasnya. Maka amal soleh seseorang itu tidak akan lagi diterima kapan? Ketika nyawanya ada di tenggorokan. Ini yang pertama, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Dia tidak akan menunda-nunda kebaikannya, tar aje. Ya. Tarsok. Tahu-taunya malaikat pencabut nyawa cungul datang. Ya. Baru dia tadi ngomong, ya Allah, tunda kematian itu sebentar aja ya Allah, bentar aja ya Allah, mau ngambil dompet dulu, mau sedekah dulu ya Allah, ya. Bentar aja ya Allah, gak usah lama-lama bentar. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apa sekali-kali tidak. Apabila kematian itu sudah datang kepada kalian, gak bisa dimajukan dan tidak dimundurkan sedikit pun. Ini yang pertama, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan bersegera melakukan amal soleh. Coba aja, Bu. Ketika tadi azan zuhur berkumandang, sementara kita lagi geletakan di tempat tidur. Kalau kita ingat kematian, kita akan segera bangun, kita akan berwudu. Ya. Kita akan berwudu, segera bangun. Tapi kalau kita tadi adalah azan zuhur berkumandang, kita lagi geletakan di tempat tidur, kemudian kita nggak ingat mati, ya Allah, sampai jelang asar baru bangun. Ya. Maka bahagia orang-orang yang banyak mengingat kematian. Yang
dua. Orang yang banyak mengingat kematian yang kedua, dia akan segera taubat atas kesalahan-kesalahannya. Dia akan segera taubat atas kesalahan-kesalahannya. Enggak nunda-nunda, nanti aja taubatnya nunggu lebaran. Ya. Maka dia akan bersegera. Kenapa? Dia khawatir kalau dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kematian segera mendatanginya. Dia tahu taubat itu meskipun dibuka 24 jam, dia tahu meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, pintu tobat Allah buka selebar-lebarnya, 24 jam pintu tobat dibuka, tapi dia tahu bahwa tobat itu ada kadaluarsanya. Ya. Ada kadaluarsanya. Ada di mana tobat lagi tidak diterima. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, apabila matahari sudah terbit di arah tenggelamnya, maka saat itu tidak ada lagi manfaatnya iman yang sebelumnya belum beriman, tidak ada lagi manfaatnya tobat yang sebelumnya tidak bertobat. Dan kita nggak pernah tahu, Bu, kapan matahari terbit dari arah barat, dari arah terbenamnya. Bahkan hari Jumat tiba pun kadang-kadang kita nggak pernah berpikir, jangan-jangan hari ini, jangan-jangan hari ini, jangan-jangan hari ini. Kalau hari Jumat datang, malam Jumat datang, kita mikir nggak, Bu? Pernah mikir nggak? Kalau malam Jumat sudah tiba, kita mikir nggak? Jangan-jangan kiamat besok, jangan-jangan kiamat besok. Mikir nggak? Biasa aja ya, Bu. Sama saya juga kadang-kadang biasa aja tadi seperti itu. Padahal tahukah kita binatang-binatang melata, binatang-binatang di dalam tanah, semuanya kalau sudah malam Jumat mereka mengatakan jangan-jangan hari ini, jangan-jangan hari ini. Mereka tidak pernah tenang sampai benar-benar matahari terbit dari arah timur. Ini pintu tobat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tobat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika yugorgir. Nyawa sudah ada di tenggorokan. Ya. Maka orang yang banyak mengingat kematian, dia akan segera bertobat. Kenapa? Takut nyawanya keburu diambil, nyawanya keburu dicabut, ternyata dia belum taubat. Maka dia akan memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Rasulullah SAW, orang yang paling bahagia, jangankan di akhirat kelak, di dalam kuburnya pun orang yang paling bahagia adalah orang yang paling banyak catatan istighfarnya. Itulah sebabnya Luqmanul Hakim menasehatkan kepada anaknya, wahai anakku, perbanyaklah kalian istighfar di meja-meja makan, di jalan-jalan raya, di pasar-pasar, karena kalian katanya tidak pernah tahu istighfar mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayo, Bu, di antara ciri calon penghuni surga adalah banyak istighfar. Di antara ciri calon penghuni surga itu habis melakukan kebaikan malah minta ampun. Jangankan habis tadi jatuh kepada dosa. Ya. Ciri penghuni surga itu habis melakukan amal kebaikan pun dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selesai sholat fardu diperintahkan istighfar? Bukankah sholat fardu adalah kebaikan? Kalau menurut logika, mestinya selesai sholat itu salam kanan, salam kiri, alhamdulillah. Gitu ya? Ya. Kan habis kebaikan. Kita bukan habis ngomongin orang loh, habis sholat. Mestinya kan selesai sholat itu alhamdulillah. Tapi ternyata Rasulullah SAW, kekasih kita, ngajarin kepada kita ketika kita selesai sholat fardu, summa qala astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kira-kira? Kok habis melakukan kebaikan, habis sholat, astagfirullah? Kenapa?
takut gak sempurna, dan emang gak sempurna ya Bu ya. Makanya selesai sholat bukan alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa? Baru rakaat pertama saja Allahu Akbar. Ya Allah, nanti pagi masak apa ya? Sami Allahu liman hamidah. Oh iya, ada ayam di kulkas. Allahu Akbar, dimasak apa ya? Allahu Akbar, dikecapin aja katanya. 2 rakaat subuh itu enggak 4 rakaat, 2 rakaat subuh itu pun sholat kita enggak sempurna. Barangkali engkau tadi menyempurnakan rukunya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Barangkali engkau sempurna sujudnya tapi tidak sempurna rukunya. Maka wajar selesai sholat suruh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pengajian taklim begini kebaikan bukan? Kebaikan ya. Tapi kenapa selesai tadi kita ngaji suruhnya baca doa kafaratul majlis yang isinya permohonan ampun, yang isinya adalah tadi istighfar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tapi belum ditutup ya Bu. Ini kan istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi tadi ketika kita ngaji banyak ketidaksempurnaan yang kita lakukan. Maka ini, ayo perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Karena nanti akan ada satu saat istighfar kita nggak berlaku lagi, nggak ada manfaatnya lagi. Kapan? Yaitu ketika matahari terbit dari arah terbenamnya, atau yang kedua ketika nyawa berada di tenggorokan. Maka berbahagialah orang yang banyak mengingat kematian, dia akan bersegera tobat atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, kata Imam Ali Ad-Daqqah, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan qanaah terhadap harta, qanaah terhadap dunia. Dia akan qanaah. Dia akan menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa syukur. Dia akan qanaah, enggak butuh dengan apa yang ada di tangan orang lain. Kalau pengen mah boleh kan Mi? Boleh. Kalau pengen mah boleh. Tapi jangan sampai karena engkau pengen kemudian engkau berpikiran buruk tentang apa yang ada di tangan orang lain. Maka dia akan ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ridho ketika Allah kasih motor, ridho dengan motornya, enggak mikirin kalau punya mobil enak kali. Udah punya mobil, diem. Pengen 2, yang satu dibawa ayahnya Mi. Mau ngaji susah, enggak ada kendaraan. Udah punya 2, diem. Ibu tahu sifatnya nikmat? Nikmat itu sifatnya tidak pernah merasa puas. Itu nikmat. Nikmat itu enggak pernah merasa puas. Dapat 1 pengen 2, dapat 2 pengen 3, dapat 3 pengen 4. Nah, kapan kita ini akan puas dengan nikmat Allah? Nanti kalau kita sudah ada di dalam surga. Sampai kemudian ada yang berseru, bagi kalian ada tambahan. Penghuni surga mengatakan, ya Allah tambahan apa lagi? Ya Allah udah cukup, ya Allah udah cukup nikmatnya. Banyak banget ya Allah, udah cukup, tambahan apa lagi? Itulah sifatnya nikmat. Maka bahagia sekali lagi orang yang tadi banyak mengingat kematian. Dia akan qanaah terhadap dunia. Karena dia tahu bajunya ada 20 pun yang dipakai tetap atu. Bener ya? Tetap yang dipakai tuh 20 loh bajunya. 20 loh. Tadi bajunya hijau muda, hijau tua, hijau tai kuda, hijau botol, hijau daun. Ya. Tapi yang dipakai berapa? Dia akan qanaah terhadap dunia. Kenapa? Karena dia tahu sebanyak apapun makanan yang ada di kita, gak mungkin kita itu makan 2 karung. Gitu. Itu dunia.
Maka bahagialah orang yang banyak mengingat kematian. Dia nggak butuh dengan apa yang ada di tangan orang lain. Dia nggak perlu dengan apa yang ada di tangan orang lain. Dia merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Dia nggak butuh lirik-lirik jam tangan orang lain. Kenapa? Karena dia tahu meskipun itu harganya 30 juta, tetap angkanya 12. Dia nggak butuh kepada apa yang ada di tangan orang lain. Meskipun tadi dia tahu, dia tadi temannya sebelahnya pakai iPhone 10, dia tahu kalau kagak punya pulsa tetap aja nggak bunyi. Maka bahagialah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Kalau sudah tadi dia banyak mengingat kematian tadi seperti itu, lalu bekal apa sih yang harus kita siapkan untuk kehidupan setelah datangnya kematian? Anakku, sebenarnya seluruh amal soleh akan jadi bekal untuk kita. Seluruh kebaikan kita, amal-amal soleh kita akan menjadi follower sejati kita. Ya. Tapi secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, bekal apa sih yang terbaik untuk kita bawa pulang? Lontong oncom, bawaan sambal, atau mau bawa ketoprak? Lalu bekal apa sih yang terbaik yang akan kita bawa pulang? Maka anakku, tidak ada bekal terbaik yang bisa kita bawa pulang melebihi ketakwaan. Tidak ada bekal terbaik yang kita bisa bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan panjang melebihi ketakwaan. Maka hayo berbekalah dengan takwa. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita semuanya di dalam tadi Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 187. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 187. Iya. Puasa bercampur dengan susumu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan diri sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang ditetapkan oleh ucapan Allah bagimu. Maka menunjukkan tidak jelas bagi perbedaan antara benang putih dan Naik ke 197-nya. Itu di ujung ayat ada kalimat wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Pada siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal makanan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan watazawwadu, bawalah oleh kalian bekal. Hayo berbekalah, berbekalah, berbekalah. Fa inna khairuz zadi taqwa, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tidak ada bekal terbaik yang kita siapkan untuk pulang ke negeri akhirat melebihi ketakwaan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW ketika mau mengutus Mu'ad bin Jabal untuk dakwah ke Yaman, maka Rasulullah SAW menasehati Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Kalau di masjid takwa, di pasar juga takwa. Kalau ketika banyak orang takwa, sendirian juga takwa.
bertakwa. Kalau ketika kaya bertakwa, berarti ketika miskin pun hendaklah dia takwa. Kalau kemudian dia dalam sehat bertakwa, dalam sakit pun bertakwa. Karena sehat dan sakit kalau dilakukan dengan ketakwaan, dua-duanya akan membawa kebaikan. Maka tidak ada bekal terbaik melebihi ketakwaan. Lalu apa sih itu takwa? Masih ingat apa itu takwa? Halo? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sebenarnya takwa itu berasal dari kata at-taqau, maknanya adalah takut. Takut apa? Takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya takut? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau takwa itu definisinya laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kira-kira bisa nggak sih kita jadi orang yang bertakwa tanpa ilmu? Jangan-jangan nanti kalau kita bertakwa tanpa ilmu, malah tadi larangannya dikerjakan, perintahnya dijauhi. Maka berbahagialah, Masya Allah, ketika kita duduk saat ini di tempat ini adalah merupakan sarana bagi kita untuk meraih takwa. Meraih tadi apa yang diperintahkan, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau minta rizki yang baik, amal yang baik, terlebih dahulu minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, baru wa rizqan thayyiban, baru wa amalan mutaqabbala. Karena enggak mungkin kita tahu mana rizki yang baik, enggak mungkin kita tadi sampai kepada amal yang diterima kecuali kita tahu ilmunya. Maka anakku, tidak mungkin kita sampai kepada derajat takwa kecuali kita mau duduk di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dalam rangka menyiapkan bekal terbaik untuk pulang ke negeri akhirat. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Laksanakan perintahnya. Perintah itu ada dua, ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Laksanakan perintahnya. Lakukan amalan-amalan yang wajib, kemudian ikuti dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Perhatikan tadi seperti itu, jangan sampai engkau lakukan amalan yang sunnah, yang wajib malah ditinggalkan. Ya. Sebaliknya larangan juga ada dua, ada larangan yang diharamkan, ada larangan yang dimakruhkan. Masya Allah, orang-orang yang bertakwa jangankan kepada yang diharamkan, yang dimakruhkan pun mereka tinggalkan karena khawatir jatuh kepada yang diharamkan. Masih ingat apa itu wajib? Wajib apa, Bu? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah? Dilaksanakan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Makanya kita enggak apa-apa melulu. Enggak puasa sunnah Kemis enggak apa-apa, sunnah ini gitu ya. Kemudian enggak cabut bulu ketiak enggak apa-apa, sunnah ini. Enggak potong bulu kemaluan enggak apa-apa, itu kan sunnah. Makanya enggak apa-apa melulu, sehingga orang menyangka sunnah itu untuk ditinggalkan. Yuk luruskan makna sunnahnya. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Nggak dapat pahala kan rugi. Ya. Emang nggak dosa tapi rugi banget loh. Nggak dapat pahala tadi seperti itu. Rugi banget loh tadi, Masya Allah ini 2 rakaat ringan qobliyah subuh. Meskipun hukumnya sunnah, tidak layak kita meninggalkannya. Ya. Tidak layak tadi kita meninggalkannya. Jadi yuk dibenerin ya, dilurusin ya. Ya, makna sunnahnya karena ini akan berpengaruh kepada semangat kita nih.
Kalau kita mengatakan sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Rugi banget ya aku nggak puasa Senin Kemis. Rugi banget ya aku nggak wudhu sebelum tidur. Rugi banget ya aku tidak tadi membaca Al-Quran. Rugi banget ya aku tidak zikir pagi petang. Kan kalau nggak apa-apa begitu ya. Nggak apa-apa sunnah ini. Seperti itu. Ini sunnah. Kemudian tadi haram kita sudah mengetahui. Haram itu adalah dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan yang haram dapat pahala enggak? Dapat. Ya, dapat. Kita ini kadang-kadang nih lurusin. Kembali tadi pemahamannya luruskan. Kenapa? Ayo kadang-kadang kita ini nganggap dapat pahala itu kalau ngerjain doang. Ya. Nganggap kalau ngerjain doang kita dapat pahala gitu seperti itu. Padahal contoh apa? Kita ini nganggap kita ini akan dapat pahala kapan? Ketika kita berpuasa. Kita puasa nih, ngerjain, kita nganggap ini dapat pahala. Ini ketakwaan. Tapi ketika kita sedang haid, kita tidak puasa, berharap pahala enggak? Ayo selama ini kalau kita nih orang bulan Ramadan, kemudian orang-orang pada puasa, kita tadi enak banget ya situ dapat pahala puasa. Padahal anakku, ketika kita sedang haid, kita tidak puasa pun itu pun akan dapat pahala. Dapat pahala. Kan saya nggak puasanya suruh Allah. Kata Allah jangan puasa, berarti tidak puasanya kita adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu bukan banyaknya, ibadah itu bukan tadi lamanya, ibadah itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah suruh pakai, kata Allah suruh buka. Kata Allah suruh pakai, tutup aurat, pakai. Tapi ketika seseorang mau haji, mau tawaf, mau umroh, saat tawaf tadi awal pertama dia adalah tawaf. Kata Rasulullah SAW, buka cadarmu, buka. Itulah takwa. Ya. Disuruh dilakukan, dilarang ditinggalkan. Itulah takwa. Takwa itu ketaatan. Taatnya kita suruh subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, jangan ngotot kan enak mi sekalian olahraga sholat subuhnya saya mau 10 rakaat. Itulah ketakwaan. Jadi ini bekal yang paling pertama yang bisa kita bawa pulang ketika kita sudah meninggalkan dunia, ketika kematian sudah datang kepada kita, ketika kehidupan tadi tiba setelah datangnya kematian, maka bekal terbaik kita adalah ketakwaan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketakwaan. Ada yang hafal doanya? Masya Allah, ini doanya cuma 4 kalimat, tapi kalau 4 ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelar urusan kita. Ada yang ingat doanya? Minta ketakwaan? Cuma 4 kalimat yang diminta. Tapi kalau 4 ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelar urusan kita di dunia, kelar urusan kita di akhirat. Berbahagialah kita disambut oleh para malaikat sambil dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Ayo masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Ada yang ingat doanya? Cuma 4 loh Bu. 4 kalimat. Tapi kalau ini dikabulkan sekali lagi, Masya Allah ini luar biasa. Ini doa yang sifatnya umum, kita boleh baca kapan saja, di mana saja. Terutama kita baca di waktu-waktu dijanjikan doa dikabulkan. Ya. Ada yang ingat? Saya kasih contekan depannya, Allahumma inni as'alukal huda. Masya Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal gina.
Allahumma ini as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hidayah. Petunjuk yang bisa membedakan mana benar, mana salah. Ya. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa, dan ya Allah, aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Wal afafa, ya. Afif atau afafa, afif itu maknanya dijauhkan kita dari sesuatu yang kita tidak sukai, dijaga kita dari sesuatu yang kita tidak menyukainya. Makanya kan ibu kalau ditanya apa kabar bu, alhamdulillah sehat walafiat katanya, ya. Sehat dan dijaga dari apa yang kita takutkan. Wal afafa, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal gina, dan diberikan kekayaan. Maka kalau 4 ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepada Engkau petunjuk. Apapun yang aku lakukan ya Allah, mudah-mudahan di bawah petunjuk-Mu. Wattuqa, yang dengan petunjuk itulah aku sampai kepada derajat takwa. Wal afafa, dan ya Allah aku mohon kepada Engkau afiyah, diafiatkan, dihindarkan dari apa yang kita takutkan, dihindarkan dari apa yang kita tidak inginkan, itu afiat. Wal gina, dan ya Allah aku mohon kepada Engkau kecukupan, dicukupkan. Oh, gina bukan semata-mata kaya, tapi diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu nggak butuh kaya bu, kita butuh cukup. Ya. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Allah karuniakan kepada kita ketakwaan, sehingga takwa menjadi bekal bagi kita hidup di dunia. Takwa juga menjadi bekal bagi kita ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi bagi kita sebaik-baik bekal. Ini yang pertama, bekal terbaiknya. Bekal yang kedua, setelah tadi takwa, maka bekal yang harus kita miliki yang kedua adalah ikhlas. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhi, tapi kalau kagak ikhlas, maka tidak akan jadi kebaikan untuk kita. Jangan sampai ketakwaan sudah dilakukan, kebaikan sudah dilakukan, keburukan sudah ditinggalkan, tapi ternyata ngelakuinnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih gambaran yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, gambarannya itu kalau ngasih itu kagak berharap balasan, enggak ngarepin ucapan terima kasih. Wala jaza'a wala syukur. Itulah orang yang ikhlas. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ngasih itu enggak mengharapkan balasan, enggak mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau kemudian yang dikasih ngucapin terima kasih, itu mah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ditungguin. Nah, anterin kue kemana tetangga yang sebelah kanan. Udah dianterin kemudian nanyain, siapa tadi yang terima nak? Ibunya ngomong apa? Gak ngomong apa-apa, gak makasih-makasih acan. Ibu, perkara yang kecil bisa jadi besar, penyebabnya adalah ikhlas. Ya. Tapi sebaliknya, perkara yang besar bisa tak bernilai apa-apa, penyebabnya tidak ada keikhlasan. Ya. Tapi ikhlas itu susah, ya emang susah. Ya. Kalau kata para ulama, ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Ibu baca dari awal sampai akhir surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata-kata ikhlas. Ya. Nggak ada kata-kata ikhlas. Ikhlas itu kata para ulama seperti gula. Iya, seperti gula, nggak pernah disebut-sebut. Ya,
Gula itu nggak pernah disebut-sebut. Ketika gula dicampur dengan teh, nyebutnya teh manis, bukan teh gula. Ya. Ketika dicampur dengan kopi, ya, kopi manis, bukan kopi gula. Ya. Maka ikhlas itu tidak perlu disebut-sebut. 100 kali ibu bilang, saya ikhlas kek, saya ikhlas kok, saya ikhlas kok. Itu kadang-kadang justru menunjukkan ketidakikhlasannya. Maka ini yang kedua, kenapa harus ikhlas? Karena amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keikhlasan. Ada sebuah kisah, ada seorang raja yang memiliki kekuasaan luar biasa. Kemudian dia pun tadi hendak membuat sebuah masjid, kemudian dia mengumumkan tidak boleh ada seorang rakyatku pun yang ikut serta di dalam pembiayaan masjid ini. Gak boleh ada pembiayaan tadi ikut-ikutan tadi seperti itu. Pokoknya semua pembiayaannya dari aku. Maka singkat cerita masjid itu jadi. Dipasanglah plang nama sesuai dengan namanya. Ya. Maka di malam harinya si raja tersebut mimpi ada nenek-nenek ngerobohin plang namanya. Kemudian diganti dengan nama si nenek tersebut. Malam pertama dianggap mimpi biasa. Tapi malam kedua dia mimpi seperti itu lagi. Malam ketiga dia mimpi seperti itu lagi. Sampai pada akhirnya dia memerintahkan kepada bala tentaranya cari si nenek itu. Dicarilah di seantero tadi negerinya. Singkat cerita ketemulah tuh si nenek. Ketakutan luar biasa, dipanggil raja, kemudian diinterogasi, apa yang kamu lakukan terhadap masjidku? Bukankah aku sudah mengatakan gak boleh ada satu orang pun yang ikut serta di dalam hal pembiayaannya? Apa kata si nenek? Seperti engkau ketahui, aku adalah seorang wanita tua yang miskin pula. Aku tidak melakukan apa-apa terhadap masjid tersebut. Kata raja, bohong kamu. Akuin saja apa yang dilakukannya. Kemudian si nenek pun dengan ketakutan mengatakan, ketika masjid ini dibangun, aku menemukan ada seekor keledai yang biasa dipakai ngangkut bahan-bahan bangunan untuk bangun masjid ini. Dan ketika aku lewat di dekat keledai tersebut, keledainya lagi kehausan, sementara ada ember dan keledainya diikat nggak nyampe ke ember tersebut. Aku geserin embernya agar keledai itu bisa minum. Agar keledai itu bisa minum. Cuma itu yang dilakukan katanya. Maka si raja pun kemudian sadar, Masya Allah, ngasih minum keledai itulah yang jadi keistimewaannya. Kenapa? Karena dia ngasih minumnya dengan keikhlasan. Pernah mendengar pelacur yang ngasih minum anjing? Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dia dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira amalan yang istimewanya apa? Dari mana kita tahu bahwa si pelacur itu ikhlas? Dari mana indikasinya bahwa dia ikhlas? Yang dikasih minumnya anjing. Jadi dia nggak berharap ucapan terima kasih gitu ya. Karena kalau anjingnya bilang terima kasih tante, ya, seperti dia akan lagi. Ini indikasi dia ikhlas yang dikasih minumnya anjing. Ada lagi indikasi ikhlasnya? Yang dikasih minumnya anjing mie, dia tidak berharap ucapan terima kasih dari anjing tersebut. Ada lagi nggak indikasi ikhlasnya? Ada. Saat itu dia sendirian, nggak ada orang lain. Sehingga dia melakukan amalan itu bukan untuk mendapatkan like and sub. Ya. Bukan untuk itu sendirian, dia nggak ada yang ngelihat. Seperti itu. Nggak ada yang ngelihat. Ada lagi indikasi ikhlasnya? Ada. Dia ngasih minumnya juga tadi tidak memakai sesuatu yang membuat orang lain bangga. Ternyata yang membuat istimewa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasannya itulah yang menyebabkan dia tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi kalau begitu mah gak apa-apalah, tadi seperti itu pelacur aja ngasih minum anjing masuk surga. Ya Allah Bu, kan hadis ini gak bilang dia langsung dimasukkan ke dalam surga ya.
Para ulama menyebutkan dua. Yang pertama, Allah ampuni kesalahannya sehingga dia tidak disiksa di dalam neraka, dia langsung dimasukkan ke dalam surga karena keikhlasannya. Yang kedua, kata para ulama, ini si perempuan itu disiksa dulu di dalam neraka, tapi kemudian satu saat karena keikhlasannya Allah angkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, ayo belajar ikhlaslah, belajar ikhlaslah, belajar ikhlaslah. Terus belajar. Ya. Terus, kenapa? Karena para ulama menyebutkan yang paling sulit itu ikhlas. Kadang sudah berusaha belajar ikhlas, dia datang lewat pintu yang lainnya. Sudah alhamdulillah, saya tulis hamba Allah. Nggak ada yang tahu, panitia bilang ngomong-ngomong, tadi ada yang infak loh, 1 juta hamba Allah. Mulai itu, nut, kata setan. Ngomong, nggak ada yang tahu kalau kamu nggak ngomong. Mulai nanya, kemarin ada yang infak 1 juta, iya hamba Allah. Iya, nggak tahu tuh siapa orangnya. Ada deh. Cuman ada deh doang. Tapi kembali hancurlah amalannya. Yang terakhir, anakku, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah. Takwa udah, ikhlas sudah, tapi setan tidak akan tinggal diam kalau kita mendapatkan kebaikan. Maka setan akan kitik-kitik tadi kita untuk tidak istiqomah di dalam amal kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Ada orang yang melakukan amalan ahli surga. Terus menerus dia melakukan amalan ahli surga. Tapi gak istiqomah. Di ujungnya dia melakukan amalan ahli neraka. Maka dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kehilangan istiqomah. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu, tar dulu, jangan langsung binias saja tadi seperti itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung kepada akhirnya. Kalau amal itu tergantung kepada akhirnya, berarti kita harus istiqomah, kebaikan. Karena bisa jadi pas kita tadi enggak melakukan kebaikan, itulah akhir kita. Tergantung kepada akhirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika kita istiqomah, dan Allah memerintahkan kepada kita istiqomah di dalam surat Hud ayat 112. Tetaplah kau jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertakwa. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal fastaqim kama umirtu. Tetaplah engkau istiqomah di jalan yang aku perintahkan. Teruskan. Dan jangan kau melampaui batas. Mantaba ma'ak, dan hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Menunjukkan kepada kita, sehebat apapun kita istiqomah, pasti tergelincir kepada kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apabila kalian tergelincir, sudah berusaha istiqomah, ternyata tergelincir juga kita kepada kesalahan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hayo tobat, hayo kembali. Fala tatghaw, jangan engkau melampaui batas, udah tergelincir kepada kesalahan, terus menerus di atas kesalahan." Istiqomah itu kalau saya ibaratkan seperti kita jalan di rel kereta.
Kereta itu di jalan di relnya. Kadang cepet, kadang lambat, tapi tetap di atas rel. Itu istiqomah. Kadang cepet kayak bulan Ramadan. Masya Allah, tadi 1 bulan 1 juz selesai. Ya, ya. Kadang lambat seperti hari ini Ramadannya udah berlalu berapa bulan, baru berapa surat yang kita baca. Ya. Tapi tetap kita baca. Tetap kita baca meskipun tidak selebat di bulan-bulan yang lainnya. Itu istiqomah. Kadang kita tergelincir dari jalan dari rel, tetapi ayo segeralah kembali kepada rel. Karena nggak ada orang yang tadi istiqomah baik-baik terus. Ibu sholat zuhur tadi ba'diyah 4, qobliyah 4. Tapi kadang-kadang ada saat-saatnya juga cuman 2+2. Seperti itu. Bahkan seringnya begitu. Alhamdulillah, qiyamul lail kita sudah 11 rakaat, 11 rakaat, 11 rakaat. Tapi kadang-kadang pindah lagi ke 2+1. Alhamdulillah ya Allah, meskipun 2+1 masih di atas rel. Ya. Jangan melampaui batas, katanya sudah terpeleset, tidak mau kemudian bangkit-bangkit, tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan ayatnya dulu sedikit lagi. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau sudah demikian, bekal sudah kita siapkan, ketakwaan menjadi bekal dalam kehidupan kita di dunia, berharap kelak terbawa sampai kita ke akhirat. Kemudian setelah itu ikhlas kita upayakan. Kemudian setelah itu istiqomah di dalam kebaikan, maka mudah-mudahan tak kala kematian itu datang kepada kita, malaikat akan turun sejauh pandangan mata memandang kita, duduk di hadapan kita, membawa kain kapan yang berasal dari surga. Ya, insya Allah, mudah-mudahan ayat ini untuk kita. Ya. Sambil kemudian malaikat mengatakan Allah takhafu wala tahjanun, jangan takut engkau, jangan sedih engkau, sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surat Fussilat ayat 30-31. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian Stop. mereka melakukan pendirian mereka. Sebentar, stop dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kalau sampai sini semua manusia mengatakan Rabbnya adalah Allah. Yang mukmin, yang kafir, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, bahkan yang ngakunya di dunia nggak punya Tuhan pun, ketika berada di tulang sulbi bapaknya, mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Masalahnya istiqomah kan kita? Ya, seperti masalahnya istiqomah enggak? Semua mengatakan begitu. Ketika ditanya alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Rabbu? Maka semua menjawab dengan qalu bala syahidna. Betul ya Allah, aku bersaksi engkau adalah Rabbu. Begitu lahir ke dunia, maka mulailah macam-macam. Waktu di perut ibunya, di tulang sulbi bapaknya, dia mengatakan Rabbnya adalah Allah Esa. Begitu sampai ke dunia, ada yang Rabbnya jadi sapi, ada yang batu, ada yang pohon, ada yang macam-macam seperti itu. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Di Ka'bah aja ada 360. Itu cuma di Ka'bah. Di rumahnya masing-masing lain lagi. Di kabilahnya masing-masing itu lain lagi. Jadi ada Tuhan kelas rumahan, ada Tuhan kelas RT, ada Tuhan kelas RW, ada Tuhan tuh yang di Ka'bah itu kelas negara.
Yang kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu, kami memiliki Tuhan yang kami sembah dan tadi terbuat dari batu katanya. Yang apabila kami menemukan batu yang baru yang lebih bagus, kami buang Tuhan yang lama. Ganti Tuhan. Ya. Dahulu kami juga tadi adalah memiliki Tuhan yang terbuat dari roti, yang apabila kami lapar, kami makanlah Tuhan kami. Ya. Ini tadi seperti itu. Nah, begitu lahir ke dunia macam-macam. Makanya enggak cukup dengan Rabbunallah, tapi sumastaqomu, istiqomah. Sampai kapan istiqomah? Sampai nyawanya dicabut oleh malaikat. Kalimat terakhir dari lisannya adalah la ilaha illallah. Man qala akhirul kalami la ilaha illallah, maka dia dijanjikan dakhalal jannah. Nah, kalau udah istiqomah, dia istiqomah sampai kapan? Sampai malaikat mencabut nyawanya. Maka lanjutkan ayatnya. Kemudian mereka menemukan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Maka malaikat-malaikat akan datang turun kepada mereka sejauh pandangan mata memandang, dengan wajah berseri-seri penuh ketenangan, ya, membawa kain kapan yang berasal dari surga. Ini belum meninggal, Bu, masih sakratul maut. Maka kemudian malaikat pun menghibur dengan kalimat, jangan takut engkau, jangan sedih engkau. Karena orang yang mau meninggal dunia itu berada di dua perasaan ini. Pertama, dia takut. Takut apa? Takut karena dia tidak tahu kehidupan setelah ini mau diapain nih. Ya, makanya takut. Sedih. Kenapa sedih? Karena dia meninggalkan dunia, meninggalkan orang-orang yang dicintainya, meninggalkan dunia tempatnya beramal. Maka hiburan malaikatnya juga begitu. Jangan takut, jangan sedih. Lanjutkan. Masih belum selesai tadi, sedikit lagi. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang Masya Allah, jangan takut, engkau jangan sedih, engkau ada surga menunggumu. Ditunggu surga, ditunggu surga, ditunggu surga. Maka orang-orang soleh ketika mau meninggal dunia ditawarin oleh malakul maut, masih ada urusanmu nggak di dunia? Tapi begitu ngedengar malaikat mengatakan ditunggu surga, dia akan mengatakan enggak ada lagi urusanku di dunia. Segerakan aku bertemu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tadi ya, minta ditunggu dulu, ditangguhkan dulu, mau sodakoh dulu, mau kemudian jadi orang soleh dulu. Waktu hidup kemana aja? Ya, lanjutkan. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Masya Allah, tadi dijanjikan kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jangan sedih, jangan takut. Anak-anakmu di dunia itu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih, jangan takut. Engkau pun di akhirat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang engkau takutkan. Teruskan. Di dalamnya surga kamu peroleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu inginkan. Masya Allah, Bu, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalamnya engkau akan memperoleh apa yang kamu minta dan engkau pun akan memperoleh apa yang engkau tidak minta. Maka berbahagialah orang-orang yang kemudian menyiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Semoga surat Fussilat ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Semoga surat Fussilat ini menjadi bagian dari akhir kehidupan kita. Maka kalau sudah seperti itu, berbahagialah kita. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan ini cukup sebagai bekal kita untuk kehidupan tadi setelah datangnya kematian. Semoga ini bisa teramalkan sehingga terwujud dengan apa yang kita cita-citakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Ada 1 atau 2 pertanyaan? Tidak ada?
Alhamdulillah kalau nggak ada. Ya. Berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan ilmunya bisa dipahami dan ilmunya bisa diamalkan. Cukup mudah-mudahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita terpahami kegiatan pada ini. Insyaallah